Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Filsafat Ilmu, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Mujahid Cirebon. Pada video kali ini kami akan menerangkan salah satu materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu dimensi ilmu. Tentu saja pada penjelasan kali ini saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh ketiga rekan saya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nur Fahirah dan ketiga rekan saya yaitu Lintang Nur Syakbaniyah, Moreno Rizkianto, dan yang terakhir Maulana. Pada materi dimensi ilmu akan mencangkup 6 submateri. Yang pertama dimensi kebudayaan, dimensi sejarah, dimensi kemanusiaan, dimensi reaksi, dimensi sistem, dan struktur ilmu. Oke, langsung saja pada submateri yang pertama, yaitu dimensi budaya. Dimensi budaya adalah aspek masyarakat yang mencangkup nilai-nilai kepercayaan, simbol, dan adat istiadat bersama. Dimensi budaya dapat mencerminkan ekspresi budaya yang beragam dan kompleks dalam dan antara kelompok manusia dan masyarakat yang berbeda. Gert Horsted, seorang peneliti budaya Belanda, mengembangkan teori dimensi budaya yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu jarak kekuasaan atau power distance, individualisme atau kolektivisme, maskulinitas dan feminisme, menghindari ketidakpastian, uncertainty, advice, pragmatis, dan indulgence. Teori dimensi budaya Horsted dikembangkan berdasarkan hasil survei nilai-nilai karyawan IBM di seluruh dunia antara tahun 1967 dan 1973. Teori ini telah digunakan oleh para peneliti dan konsultan di banyak bidang yang berkaitan dengan bisnis dan komunikasi internasional. Submateri yang kedua yaitu dimensi sejarah. Dari segi sejarah umat manusia, ilmu dapat tinjau sebagai suatu bagian dari proses historis secara keseluruhan yang berlangsung pada zaman-zaman yang berbeda dan di tempat-tempat berlainan. London Gilkey mengakui bahwa sains merupakan a historical force of overwhelming significance, shaping the social existence of mankind in interview direction, yang artinya suatu kekuatan historis yang sangat besar, arti pentingnya yang membangun eksistensi sosial manusia dalam arah-arah yang selalu baru. Human dimension, dimensi kemanusiaan. Sains, suatu pengalaman yang dihayati menurut Erich Van Dijk merupakan suatu faktor yang mencetak suatu kepribadian manusia ilmiah. Dalam makna ini, ilmu bersifat humanistik. Dalam kajian pendidikan Islam ada 7 macam dimensi kemanusiaan yang mesti dikembangkan secara seimbang dan kesinambungan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama dimensi fisik, yang kedua dimensi akal, yang ketiga dimensi iman, yang keempat dimensi akhlak, yang kelima dimensi kejiwaan, yang keenam dimensi keindahan, dan yang ketujuh dimensi sosial.
manusia, akan dunia, akan alam semesta, dan dirinya sendiri. Selanjutnya ada sistem dimension atau dimensi sistem. Dimensi sistem ini ditinjau dari sebuah sistem yang mana saling berkaitan, kemudian saling mempengaruhi satu sama lainnya, seperti bumi, bulan, dan matahari, yang mana bumi, bulan, dan matahari ini sudah mempunyai jadwal orbitnya masing-masing, yaitu saling terkait. Kemudian ketika sebuah fenomena terjadi seperti gerhana matahari dan bulan, itu akan mempengaruhi satu sama lain. Nah, misalnya di bumi, ketika ada fenomena gerhana matahari di bumi itu, langit bisa menjadi gelap ketika gerhana mataharinya total. Itulah yang mempengaruhi bumi ketika sebuah sistem itu terjadi suatu fenomena. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yang keenam, yaitu struktur ilmu. Ilmu dalam pengertiannya sebagai pengetahuan merupakan suatu sistem pengetahuan sebagai dasar teoritis untuk tindakan praktis, atau juga suatu sistem penjelasan mengenai saling hubungan di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sistem pengetahuan ilmu yaitu mencakup 5. Yang pertama itu jenis-jenis sasaran, yang kedua bentuk-bentuk pernyataan, yang ketiga ragam-ragam proposisi, yang keempat ciri-ciri pokok, dan yang kelima sistematis. Jadi kesimpulannya, di dalam dimensionalitas ilmu atau dimensi ilmu itu membahas 6 dimensi, yaitu kultural, dimension atau dimensi kebudayaan, yaitu merupakan salah satu segi penting dalam kehidupan manusia. Kalinya dimensi sejarah, dari segi sejarah umat manusia, ilmu dapat ditinjau sebagai satu bagian dari proses historis secara keseluruhan yang berlangsung pada zaman-zaman yang berbeda dan di tempat-tempat berlain. Yang ketiga itu dimensi kemanusiaan, itu keberagaman. Dengan demikian antara kajian pendidikan Islam dengan ilmu konseling memberikan semacam pemahaman berkenan dengan pengembangan semua dimensi-dimensi tersebut melalui kegiatan pendidikan. Karena sekecil apapun kegiatan pendidikan itu tidak terlepas dari proses latihan dan bimbingan, sehingga terwujud kepribadian manusia yang mulia bagi setiap individu. Yang selanjutnya itu dimensi reaksi, yaitu